Strategi bertahan di tengah krisis ekonomi dan demonstrasi. Tunjangan DPR meroket, statement pejabat dan dewan yang sembarangan, dan kebrutalan aparat yang membuat driver yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya meninggal dunia. Keadaan-keadaan ini menyisakan kepedihan, ketidakadilan, dan kemarahan masyarakat secara luas. Beberapa demo juga pecah di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Jakarta, di Bandung, dan di Yogyakarta. Mungkin akan meluas. Efeknya juga cepat terasa, rupiah melemah, IHSG anjlok, investor asing mulai mikir dua kali untuk masuk ke pasar Indonesia. Dan jadi ini jelas, ini bukan cuma urusan politik, tapi juga urusan yang nyambung ke kehidupan kita, para pekerja, UMKM, dan para freelancer. Lalu apa saja strategi untuk bertahan hidup di tengah ekonomi yang sedang krisis seperti ini? Mari kita audit. Buat yang baru gabung, halo, namaku Pinurba Anandita, aku lulusan MBA dari University of Southern California di Amerika Serikat. Cash is the king. Dengan keadaan seperti ini, tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan yang akan telat membayar gaji karyawan. Dan ini membuat arus kas teman-teman bisa seret. Ada kebutuhan pokok, cicilan, pay later, dan lain-lain. Akibatnya, walaupun teman-teman masih punya pekerjaan, punya bisnis, tapi nafasnya ini jadi terganggu. Nah, kalau teman-teman punya instrumen investasi yang nggak liquid, jangan mikir dua kali, tarik dalam bentuk cash atau setara cash. Kayak misalkan deposito jangka pendek ataupun emas yang gampang dicairkan sewaktu-waktu. Karena di masa krisis, yang penting itu bukan return tinggi, tapi nafas yang panjang. Ibaratnya teman-teman lagi lomba lari dan kehausan. Lebih menguntungkan punya sebotol air minum di tangan saat ini dibanding teman-teman punya sekulkas air di rumah, tapi teman-teman nggak bisa ambil. Temuan kedua, belanja produk lokal. Yang paling terpukul dengan keadaan seperti ini adalah bisnis UMKM dan para pekerja yang cari nafkah, cari rezekinya dari hari ke hari. Cari hari ini buat makan besok. Kalau hari ini ada demo, beberapa hari ini ada demo, maka mereka terhambat omsetnya. Tetangga kita yang punya usaha kecil, mereka makin kesulitan untuk bertahan. Dengan belanja produk lokal, beras, sayur, buah, minyak, telur di toko kelontong, percayalah kita ikut bantu mereka untuk tetap hidup. Temuan 3, awasi, jangan anarkis. Pemerintah pusat dan daerah saat ini sama-sama lagi nggak punya uang. Kamu lihat aja pidatonya Sri Mulyani yang bilang bahwa apakah ini harus kewajiban APBN, itu sinyal bahwa pemerintah pusat nggak punya uang. Pemda juga naikin PBB-nya, itu sinyal Pemda juga nggak punya uang. Maka kalau halte, bus-bus, jembatan dirusak saat demo, ujung-ujungnya yang menderita adalah kita sendiri. Pemda nggak ada uang untuk restorasi, untuk membangun fasilitas itu seperti mulanya. Temuan keempat, diversifikasi income. Kalau demo berlarut, perusahaan ini bisa kena pukulan. Dari supply chain yang terganggu sampai penjualan mereka yang anjlok. Itu bisa berujung pada PHK karyawan, dan kalau semua penghasilanmu ini bergantung pada satu pemberi kerja, resikonya akan tinggi sekali. Maka nggak ada salahnya teman-teman mulai menjajaki bisnis sampingan lain, misalnya kayak jualan online, jasa antar jemput anak, ataupun jasa bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya. Temuan kelima, upgrade skill. Teman-teman yang tinggal berjauhan dengan lokasi demonstrasi di Jakarta, di Bandung, di Yogyakarta, jangan berpikir ini tidak berkaitan dengan keadaan teman-teman. Yang ada di Cina, yang ada di Amerika, yang ada di Rusia, Ukraina aja sangat berpengaruh kepada Indonesia. Apalagi cuma di kota-kota tersebut. Skill itu seperti nafas. Ini adalah pegangan hidup. Jika teman-teman masih bernafas, masih punya skill, teman-teman akan bertahan. Uang, rumah, aset, semuanya akan hilang. Tapi teman-teman jika punya skill, teman-teman akan survive. Temuan keenam, doakan dan dukung. Saya sangat percaya bahwa apa yang diaspirasikan, didemonstrasikan di lapangan saat ini sangat menunjukkan keresahan, kemarahan dari masyarakat golongan bawah. Oleh karena itu, kita wajib dukung dan kita doakan agar Indonesia jadi lebih baik. Sampai jumpa di audit selanjutnya.